Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersemangat dan sangat menanti-nanti saat yang luar biasa ini, di mana saya boleh mengajak saudara masuk dalam saat teduh pribadi saya yang biasanya saya kerjakan, dengan satu harapan membawa saudara juga untuk bersaat teduh. Dan saya sangat bersemangat sekali melakukan hal ini, karena saya tahu ini adalah hal yang akan mengubah hidup saudara menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena saya sendiri tanpa bersaat teduh, saya pasti juga hidup saya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang banyak keluar adalah sifat karakter saya yang lama, ya. Hidup saya yang lama, yang lama itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi lewat saat teduh ini, saya rindu sebagaimana saya terus diubahkan oleh Tuhan, saudara pun terus merasakan keubahan hari demi hari. Saudara menjadi semakin sabar, saudara menjadi semakin penuh damai sejahtera, saudara semakin banyak perubahan dari sifat karakter yang berdosa, dari dusta mungkin ya, dari keterikatan apapun. Dan itu adalah sesuatu hal yang akan terjadi ketika saudara mau berkomitmen lebih dulu membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu, untuk tidak memperpanjang lagi, mari kita akan masuk dalam saat yang penuh bahagia ini. Kita akan nyanyikan satu lagu yang liriknya awalnya itu begini: Bapakku yang di surga. Bisa ya, ini lagu cukup lama memang ya. Puji Tuhan. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, cintamu melekat dalam hidupku. Lagu lama sekali memang ya. Mari kita menyanyikan dari atas. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu.
Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Mari kita katakan lagi dari atas. Bapa-Ku yang di surga, Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Oh, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami pegang, Kau yang kami percaya. Hallelujah.
cahaya, Engkau sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Kau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya hanya Kau Tuhan, hanya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Kau Tuhan pemulihku.
kami memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh indah, sungguh dahsyat Kau Tuhan, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Dan jiwaku bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami sangat bersyukur. Salah satu kasih karunia yang bisa kami rasakan hingga hari ini adalah kesempatan-kesempatan seperti saat ini, di mana kami yang tidak sempurna ini boleh datang kepada-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepada-Mu. Kebaikan kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hati dan kehidupan kami. Cinta-Mu terus mengalir. Cinta-Mu tidak pernah berubah bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau lebih dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam tinggal bersama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan rema-rema kebenaran firman untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan kita dari kitab Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ini ada 44 ayat ya. Dan diawali dengan sebuah kisah yang pasti terkenal sekali tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Mari kita akan lihat bersama-sama Lukas pasal 4, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya untuk dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan..." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Terjadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji Dia.
Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang yang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Lalu berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang di kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau orang Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon dengan demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Lalu ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku telah diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang menarik yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan bagi saudara adalah pada Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya ulangi, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, inilah sebabnya Yesus menasihatkan kepada kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Karena sekalipun iblis gagal hari ini atau kemarin dalam mencobai kita atau membuat kita jatuh dalam dosa, bukan berarti dia undur selamanya dari kita. Bukan berarti selamanya tantangan itu tidak ada lagi. Tetapi dia sedang mundur mencari waktu yang baik untuk kembali menyerang kita,
dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Selama di dalam dunia ini kita harus berperang sebagai prajurit Kristus. Berperang, siaga, berjaga-jaga agar kita menang atas dosa, agar kita menang atas godaan-godaan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya memang dunia ini adalah gelanggang pertandingan atau gelanggang perlombaan, medan pertempuran bagi orang-orang percaya. Banyak orang berpikir dunia inilah surganya. Tetapi sesungguhnya bagi orang Kristen, dunia ini bukan surganya. Surganya nanti suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan dalam kebahagiaan yang benar-benar sejati, kekal selama-lamanya. Sebab itu, mari selama hidup dalam dunia ini, kita lakukan kewajiban kita berdoa, kita berjaga-jaga agar jangan sampai iblis menang untuk membawa kita jatuh dalam dosa. Kita harus menang bersama dengan Tuhan. Karena percayalah saudara, apapun yang di dunia ini, penderitaan seberat apapun, kesenangan sesenang apapun, semenyenangkan apapun, semuanya ada akhirnya. Tetapi di surga, kebahagiaannya kekal selama-lamanya. Di neraka, kesusahannya kekal selama-lamanya. Suatu saat kita akan berhadapan dengan kekekalan, entah itu kekal di surga atau kekal di neraka. Saya berdoa kita semuanya kekal di dalam kerajaan surga, dalam kebahagiaan dan sukacita selama-lamanya. Mari berjaga-jaga senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita akan lebih dulu berdoa untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama-sama hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, yang mengingatkan pada kami bahwa lawan kami si iblis tidak pernah berhenti mencari celah. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, terus mencari waktu untuk dapat menjatuhkan kami. Selama dalam dunia ini, kami harus sadar bahwa ini bukanlah surga bagi kami. Dunia ini adalah medan pertempuran, gelanggang pertandingan, sampai kami mencapai garis akhir dan memperoleh surga yang sejati yang telah Kau sediakan bagi orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bersama-sama untuk firman-Mu, tolong sekali lagi meteraikan dalam hati kami untuk kami boleh terus mengingatnya. Puji Tuhan. Sekarang saudara, mari kita akan berdoa untuk nama-nama yang belum percaya Yesus yang kita ketahui. Kita akan berdoa masing-masing untuk nama-nama ini, karena setiap orang mungkin memiliki namanya sendiri, nama orang-orang yang mereka kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang mengalami penderitaan, aniaya karena nama Kristus atau karena kebenaran firman yang mereka pegang teguh. Kami tahu tidak mudah hidup sesuai firman-Mu Tuhan. Banyak dari teman-teman kami yang dikucilkan, bahkan mereka ada yang dianiaya.
Tuhan namanya dan lain sebagainya, karena kebenaran firman dan karena nama-Mu. Tuhan, kami berdoa, kuatkan setiap orang ini Tuhan, kuatkan setiap saudara kami ini Tuhan, kuatkan mereka dan keluarganya. Dan kalau boleh kan, tentu kami minta Tuhan, lepaskan mereka dari segala penderitaan, aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan yang menghadapi mereka. Tapi kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkaulah yang tahu yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia. Bapa, kami mencintai bangsa ini. Sebab itu ampunilah bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan, tolong curahkanlah damai sejahtera atas Indonesia. Curahkan kesejahteraan Tuhan atas Indonesia, kesembuhan atas Indonesia, atas bangsa kami. Tolong bangsa kami, bahkan Tuhan kiranya tolong agar banyak dari bangsa kami yang berbalik kepada Tuhan. Sungguh kami mohon pertolongan Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tolonglah kiranya bangsa kami. Belas kasihanlah atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, memiliki gelar teologi, gelar kependetaan, seorang gembala sidang, penginjil, beserta seluruh keluarga dari hamba-hamba-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, terus kami mohon, berikan kami hati yang tulus, ikhlas di hadapan, hati yang melayani Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan. Dan kiranya Tuhan tutup bungkus kami dan keluarga kami, agar jangan ada satupun di antara kami yang mempermalukan nama Tuhan. Tetapi biarlah kami semuanya dalam segala tindak tanduk maupun perkataan kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan akan menolong, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu dengan kemampuan-kemampuan yang lebih-lebih lagi, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi lebih dan lebih banyak orang, lebih efektif di dalam memberitakan Injil dan mengajar jiwa-jiwa Tuhan. Berkati juga kiranya jemaat yang kami gembalakan, tumbuhkan iman mereka, limpahi mereka dengan berkat rohani dan jasmani yang daripada-Mu, terutama pertumbuhan rohani yang baik Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bilur-bilur-Mu akan memulihkan setiap kondisi tubuh kami yang sakit, setiap saudara kami yang sakit dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai kau saudaraku yang terbaring sakit, kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan setiap orang yang dalam masalah. Kalau Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampunilah kiranya kesalahan kami. Tunjukkan kesalahan kami Tuhan. Pertobatkan kami Tuhan. Tolong kami agar kami mampu bertobat. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang dalam masalah apapun. Masalah dalam keluarga, dalam mengatasi anak, dalam problematik anak, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun. Saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kemenangan, sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap saudara-saudara kami yang terikat akan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hai engkau kuasa-kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami usir engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah menaungi anak-anak Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan anak-anakmu kami semuanya hati yang baru, roh yang baru, yang tunduk taat senantiasa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang saudara, saya persilakan saudara berdoa. Kita akan berdoa bagi pergumulan doa kita pribadi, lepas pribadi masing-masing. Mari kita akan berdoa masing-masing. Haleluya. Sudah ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di surga Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap keluarga kami, kiranya Kau memberkati setiap pekerjaan kami, kiranya Kau memberkati setiap pelayanan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah di dalam segala perkara Tuhan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk sinar terang kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau menjadi berarti di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.